mahasiswa, orang tua, penggiat, dan penggerak, itu jumlahnya puluhan juta. Nah, jadi piramidanya perlu kita balik bersama-sama. Kita perlu melakukan sebanyak mungkin praktek baik, sebanyak mungkin inovasi di lapangan, karena kemudian peran pemerintah adalah memperbesar skala praktek-praktek baik dari masyarakat ini. Nah, tetapi hambatannya seringkali banyak mistrust di ekosistem ini. Pemerintah nggak percaya pada guru nggak percaya pada orang tua, penggiat pendidikan nggak saling kerja barengan dan berkolaborasi, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita tanya perubahan pendidikan tanggung jawab siapa, itu sebetulnya tanggung jawab kita semua, di mana kita semua bisa ambil peran. Nah, ini kira-kira adalah gambaran dari apa yang betul-betul saya percaya dalam melakukan berbagai hal di pendidikan, termasuk pada saat kita bicara holistic education, termasuk pada saat kita bicara tentang apa sih adaptasi seperti apa, proses belajar seperti apa yang kita bisa lalui bersama menghadapi wabah corona ini pun sesudah pandemi. Kenapa jadi penting untuk bicara bukan hanya dalam konteks jangka pendek, karena di PSPK kita coba identifikasi gitu ya, resiko jangka menengah dan panjang COVID-19 di pendidikan itu sesungguhnya besar sekali. Semua tantangan yang kita hadapi sekarang itu tuh tantangan di depan mata. Resiko jangka pendeknya sebetulnya. Tidak ada pertemuan tatap muka, kesulitan menjalin interaksi, pencapaian pembelajaran itu nggak optimal gitu ya, kemudian tekanan-tekanan fisik, tekanan-tekanan psikologis, dan sebagainya, itu sesuatu yang sekarang kita mencoba bertahan, mencoba melakukan yang terbaik dalam situasi ini. Tapi secara jangka menengah dan jangka panjang, itu tantangannya, pun wabahnya udah nggak ada, itu akan tetap ada di ekosistem pendidikan kita, dan tetap jadi pekerjaan rumah yang luar biasa. Bukan hanya sampai vaksin datang, tetapi bahkan sampai bertahun-tahun ke depan. Kita lihat banyak sekali murid-murid, terutama di usia dini, itu kekurangan intervensi gizi dan makanan tambahan di masa ini. Ini masalah pendidikan, stimulasi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita yang dari kelompok rentan, itu bukan hanya soal datang ke PAUD gitu ya, atau mengikuti sekolah, tetapi sebetulnya banyak sekali layanan-layanan yang selama ini mereka dapatkan, nggak didapatkan sekarang. Ada kesenjangan capaian pembelajaran jelas, ada hilangnya kesempatan berprestasi, kegiatan pendukung yang sebetulnya esensial bagi pembelajaran. Saya nggak tahu kalau teman-teman sebagai mahasiswa seberapa banyak kehilangan ini gitu ya, karena jauh lebih mandiri mungkin, bisa membuat berbagai kegiatan, tetapi kalau kita lihat dalam ekosistem sekolah, murid-murid itu pada akhirnya banyak pelajaran-pelajaran yang dianggap lengkap, tapi sebetulnya esensial, olahraga, agama, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya, itu hilang di masa ini. Nah, belum lagi bicara soal nanti pada saat pertemuan tatap muka, itu sebetulnya banyak resiko infeksi berkelanjutan, nggak ada akses konseling dan isu kesehatan mental pada individu dalam keluarga, kehadiran pembelajaran di dunia digital itu membuat juga tingkat resiko anak-anak terpapar pada kekerasan di dunia digital itu juga menjadi sangat tinggi. Kita tahu betul juga akses dan kualitas remedial program itu sebelum corona pun itu sangat terbatas. Kalau kita bicara pendidikan inklusi, kelompok khusus, dalam pertemuan tatap muka pun mereka adalah kelompok yang paling tidak terlayani sebetulnya. Nah, apalagi pada saat kita melalui proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti ini. Mereka adalah kelompok yang sulit sekali gitu ya untuk mencapai capaian pembelajaran, beradaptasi dalam bentuk-bentuk pembelajaran digital. Dan data di berbagai negara itu menunjukkan resiko putus sekolah itu memang meningkat sesudah periode pembelajaran jarak jauh yang terjadi di masa corona ini, apalagi di Indonesia yang sebetulnya angka putus sekolahnya pun masih cukup tinggi. 13 juta anak kita itu putus sekolah sampai saat ini. Nah, ini kalau kita bicara pada murid, pada guru dan tenaga kependidikan juga terlihat sebetulnya tantangannya tidak lebih sedikit gitu ya. Banyak sekali yang mengalami demotivasi sebetulnya, pengaruh kondisi sosial emosional. Banyak yang nggak dapat akses yang cukup pada pelatihan dan pengembangan profesi, merasa gagal melibatkan orang tua dalam proses belajar mengajar, kesulitan untuk menghasilkan sumber ajar atau materi konten untuk pembelajaran jarak jauh,
sebagian berhasil mengembangkan karirnya dengan kemudian mengeksplorasi teknologi, sebagian yang lain itu ya cari solusi jangka pendek aja, hanya mengirimkan tugas, sifatnya satu arah, dan sebagainya. Sistem persekolahan pun banyak tantangannya. Teman-teman bisa lihat di sini dari mulai kesulitan seleksi penerimaan murid baru, transisi orientasi di jenjang baru, banyak yang harus mengambil keputusan kepegawaian yang tidak menguntungkan gitu ya, pemberhentian berbagai kegiatan dan sebagainya, dan ini terjadi pada banyak sekali sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah swasta yang juga kekurangan pendapatan yang diperlukan untuk operasional. Nah, sekali lagi ini butuh waktu untuk kemudian kita bisa mengatasi ini, tetapi mungkin kabar baiknya adalah cukup banyak juga contoh-contoh praktek baik yang kita temukan di kampus Guru Cikal, dalam komunitas guru belajar, dalam aktivitas sekolah-sekolah Merdeka Berkolaborasi, Merdeka Belajar dan Merdeka Berkarya di sekolah.mu, yang kemudian bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dalam keadaan darurat corona dengan indikator-indikator yang sudah lebih baik. Dalam keadaan biasa itu kita memang cenderung fokus hanya pada kebutuhan belajar murid. Sekarang itu menjadi lebih penting untuk memikirkan kebutuhan psikologis murid. Banyak guru yang berpikir bahwa tugasnya memang membantu murid menguasai tujuan belajar, KKM, ketuntasan kurikulum, dan sebagainya, itu seolah-olah menjadi satu-satunya tujuan. Padahal dalam keadaan darurat, fakta bahwa tujuan belajar minimal lah yang sebetulnya menjadi target yang harus kita penuhi pada setiap anak, itu susah gitu ya untuk disadari. Sehingga seringkali belajar dari rumah itu disamakan dengan memindahkan sekolah ke rumah. Padahal itu tentu konteks belajarnya sangat berbeda, apa yang relevan dalam konteks itu berbeda, kesiapan anak dan kesiapan orang tua untuk memfasilitasi proses belajar pun jauh berbeda. Banyak guru yang punya asumsi bahwa dia punya kendali besar terhadap lingkungan belajar dan perilaku murid di masa pembelajaran berlangsung secara biasa. Sekarang banyak yang baru punya kesadaran bahwa kendalinya ternyata tidak sebesar itu. Tetapi kabar baiknya, makin banyak juga guru-guru yang menggunakan cara belajar baru yang seringkali guru pun baru tahu. Salah satu cerita yang paling menghangatkan hati untuk saya selama beberapa bulan ini adalah cerita-cerita guru penggerak komunitas guru belajar di daerah. Jadi ada 73.000 penggerak komunitas guru belajar sekarang di 189 kota. Sebagian besar adalah guru-guru muda, teman-teman. Jadi ada juga cukup banyak, sekitar 15% yang usianya sudah di atas 50 tahun gitu ya. Tetapi sebagian besar guru-guru penggerak di KGBN, Komunitas Guru Belajar Nusantara, itu usianya di bawah 35 tahun. Nah, mereka ini sebelum wabah, kalau menggerakkan temu pendidik daerah gitu ya, berbagi materi-materi inspirasi praktek baik, itu seringkali ada yang tidak menganggap apa yang disampaikan itu sebagai inovasi karena kurangnya pengalaman mereka sebagai guru. Kamu baru ngajar 3 tahun, baru ngajar 5 tahun, apalah yang kamu bisa ceritakan dan bisa jadi sumber belajar saya yang sudah belajar puluhan tahun gitu ya, yang sudah mengajar puluhan tahun. Itu yang seringkali komentar yang didengar oleh guru-guru penggerak ini gitu. Nah, tetapi di beberapa bulan ini mereka banyak sekali yang bercerita ke saya pada saat mendapatkan tanggapan seperti itu, bisa jadi jauh lebih percaya diri dan mengatakan, iya, ibu dan bapak mungkin sudah mengajar puluhan tahun, tetapi belum pernah mengajar dalam situasi darurat, jarak jauh, di masa pandemi. Jadi pengalaman kita di masa ini adalah pengalaman yang sama. Mengajar puluhan tahunnya itu dalam situasi normal. Sementara pengalaman mengajar seperti ini kita sama Bu, sama-sama baru 2 bulan, sama-sama baru 3 bulan, dan sekarang sama-sama baru 9 bulan. Sehingga akselerasi perubahan, proses pendampingan yang dilakukan dalam proses belajar itu
jadi makin efektif antar teman sejawat, dan terlihat nyata bahwa keinginan guru untuk beradaptasi, untuk melakukan adopsi teknologi dan sebagainya itu juga jauh lebih tinggi di masa ini. Jadi mudah-mudahan banyak perubahan yang dimulai dari keterpaksaan sebetulnya, tapi kemudian bisa menjadi kebiasaan dan budaya baru. Nah, di sisi lain, saat bicara teknologi dan pendidikan, itu sama seperti hal lain, itu juga masih banyak sekali miskonsepsi, teman-teman. Jadi seringkali kita bikin simplifikasi, oh kegiatan daring sama kegiatan luring itu lebih bagus yang luring. Ini nih nggak mungkin bisa diajarkan secara offline, atau ini nggak mungkin bisa diajarkan secara online gitu ya. Padahal sebetulnya isunya itu perlu ada diferensiasi strategi sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing anak, dan perlu ada desain pembelajaran yang sebetulnya mengkombinasikan fitur-fitur terbaik antara apa yang ada secara online dengan apa yang ada secara offline. Blended learning sebagai proses pembelajaran itu akan jadi bagian yang menetap gitu ya di dalam ekosistem pendidikan ini. Sehingga yang diperlukan adalah kemampuan kita untuk memang mendesain proses pembelajaran yang efektif dengan menggunakan dua mode ini. Yang kita perlu berhati-hati juga adalah seringkali kita itu cukup senang dengan menggunakan aplikasi tertentu, dengan menggunakan gawai atau teknologi tertentu, padahal sebetulnya yang diamplifikasi lewat teknologi itu tetap praktek-praktek pendidikan di abad 19. Jadi teknologi itu sebetulnya fitur utamanya itu adalah pemberian feedback loop yang lebih baik, kemampuan untuk melakukan personalisasi kepada proses belajar masing-masing anak sesuai dengan kebutuhannya dan menumbuhkan berbagai kompetensi atau tujuan belajar. Tetapi kalau kita lihat di masa pandemi ini, kebanyakan penggunaan teknologi yang terjadi di negara kita itu lebih keterbatas dengan praktek-praktek seperti tryout, ujian, praktek-praktek untuk memberikan materi yang sifatnya satu arah, muridnya cenderung pasif mengkonsumsi konten-konten digital dan sebagainya. Nah, ini butuh kampanye paradigma untuk kemudian kita bisa menyadari ini. Satu hal lagi yang seringkali mengganjal adalah waktu di layar untuk kegiatan sinkronus yang memang berlebihan. Nah, ini butuh pemahaman guru bahwa kegiatan digital atau pembelajaran jarak jauh itu bukan hanya bentuknya harus selalu dalam synchronous activities, tetapi bisa ada pembuatan konten, bisa ada kegiatan-kegiatan asinkronus dalam bentuk assessment, dalam bentuk pemaparan materi-materi kepada murid yang pada akhirnya bisa lebih mencapai tujuan belajar. Nah, ini juga butuh pemahaman literasi digital dalam pengasuhan, karena orang tua itu perlu jadi pendamping untuk kemudian melihat seberapa banyak waktu anak di layar, apa yang dilakukan, apakah interaksi terus-menerus dalam layar itu memberikan dampak pada kondisi sosial emosionalnya, dan seterusnya. Nah, satu hal lagi yang kemudian juga jadi catatan paling penting gitu ya, sebetulnya sejak bertahun-tahun lalu di kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar itu, kita melihat bahwa guru itu kurang sekali pemahamannya terhadap apa yang dimaksud dengan assessment gitu ya. Nah, jadi tak heran gitu ya, krisis pemahaman dan praktek baik tentang assessment ini kemudian juga tercermin di masa darurat pembelajaran jarak jauh COVID-19. Jadi pemahaman tentang apa itu assessment, bedanya apa dengan evaluasi, bagaimana menggunakan assessment sebagai salah satu bentuk diagnostik untuk memahami kebutuhan anak, bahkan membedakan bahwa assessment itu tidak sama dengan ujian gitu ya, bahwa melakukan proses penilaian pada anak itu tidak hanya dilakukan dengan memberikan tes yang kalau jarak jauh, jadi kamera harus on terus-menerus gitu ya, menjawab soal tanpa mencontek, itu sepertinya jadi target utama dalam pembelajaran jarak jauh ini, itu pun belum disadari oleh banyak guru kita. Nah, jadi kita perlu sekali menekankan pentingnya fungsi assessment sebagai alat untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan, perlu sekali untuk membiasakan budaya data di pendidikan. Nah, satu hal lain yang terakhir yang juga
menurut saya sebetulnya tantangan terbesar, tapi sekaligus juga kesempatan gitu ya, pada saat kita bicara integrasi digital antara teknologi dan pendidikan, itu adalah proses learning design yang seringkali tidak kolaboratif. Hanya dilakukan oleh guru tertentu saja, atau hanya dilakukan oleh sekolah tertentu. Nah, yang kami coba lakukan di sekolah.mu dengan jaringan sekolah Merdeka Berkolaborasi, Merdeka Belajar, dan Merdeka Berkarya, itu adalah ada proses kurasi program, konten yang dilakukan bersama-sama dan pada akhirnya membantu transformasi lembaga untuk melakukan integrasi digital. Kita bisa diskusi lebih jauh tentang ini kalau teman-teman punya minat untuk belajar lebih banyak tentang what works and what doesn't work dalam konteks teknologi dan pendidikan. Secara umum kalau mau disimpulkan, saya lihat betul isunya selama pembelajaran jarak jauh ini sebetulnya bukan sekedar isu teknologi. Saya paham banyak yang mempermasalahkan sinyal, kuota data gitu ya, nggak punya gadget dan sebagainya. Tetapi itu hanya isu yang sangat dasar. Isu yang lebih esensial itu sebenarnya adalah isu pedagogi. Jadi memang kemampuan kita untuk merancang proses pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna, yang menumbuhkan kompetensi yang utuh, itulah yang sebetulnya hilang atau masih perlu terus dikembangkan di ekosistem ini. Nah, ada beberapa yang menjadi ciri gitu ya, kenormalan baru pasca COVID-19 yang saya harap bisa kita upayakan bersama-sama. Sebelum COVID-19, itu praktek dan kebiasaan pembelajaran itu orientasinya semata-mata pada kuasa. Jadi, mari melakukan ini gitu ya, dari kepala sekolah kepada gurunya, dari dinas pendidikan kepada sekolah-sekolahnya, dari kementerian kepada daerah, dan sebagainya gitu ya. Dan itu power relation seperti itu sesuatu yang dipandang memang jadi ciri di ekosistem pendidikan kita. Nah, harapannya justru sesudah COVID-19 ini, kita lebih banyak punya orientasi yang sifatnya empatetik. Bahwa guru-guru punya kesulitan, kepala sekolah punya kesulitan, daerah juga punya kapasitas yang terbatas, kementerian pun dalam proses adaptasi dan belajar. Pada saat menghadapi situasi yang memang nggak direncanakan gitu ya, pembelajaran jarak jauh seperti ini kan bukan programnya siapa-siapa sebetulnya. Kita semua terkejut, kita semua melalui proses adaptasi yang pasti amat sangat menantang siapapun pemangku kepentingannya. Kalau sebelumnya pada saat bicara persekolahan, di madrasah, kita banyak sekali fokus pada peran guru. Saya sebagai yang bertahun-tahun mengupayakan pemberdayaan orang tua dan pendidikan keluarga, itu merasa momentum sekarang itu mestinya membangun kesadaran bahwa peran guru dan peran orang tua itu betul-betul sebetulnya tidak bisa terpisahkan. Dan sebagai lembaga pendidikan, kita harus punya kesadaran penuh dan mempraktekkan dengan sepenuh hati pendidikan multigenerasi. Kita bukan hanya mendidik anaknya, tetapi sebetulnya juga membantu proses belajar orang tua. Nah, kalau sebelumnya fokusnya banyak pada penguasaan konten, maka harapannya, dan ini terlihat di banyak praktek baik yang dilakukan oleh banyak lembaga, itu semakin banyak fokus pada kompetensi yang memang relevan. Bukan hanya hafalan, bukan hanya materi yang bisa diujikan, tetapi sesuatu yang memang bisa dipraktekkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks rumah, tempat anak-anak sekarang belajar. Kalau sebelumnya kita fokus pada cara belajar tunggal, maka harapannya makin banyak alat-alat, baik lewat teknologi ataupun yang non-digital, yang membantu guru untuk melakukan proses personalisasi belajar. Betul-betul melihat kebutuhan anak, kesiapan anak, tantangan dalam konteks rumahnya masing-masing, apa yang menarik, apa yang betul-betul memicu kegemaran belajar, komitmen belajar anak. Kalau sebelumnya kita melihat pendidikan sebagai bangunan, seolah-olah proses belajar itu hanya bisa terjadi di sebuah gedung yang bernama sekolah atau madrasah atau kampus dengan segala sarana prasarananya. Semoga makin banyak di antara kita yang percaya bahwa pendidikan itu sebetulnya jejaring. Jejaring interaksi, jejaring kolaborasi, di mana banyak sekali sumber-sumber ajar, banyak sekali pengajar-pengajar yang sebetulnya bisa ikut terlibat dan memperkaya pengalaman belajar anak-anak. Nah, salah satu pelajaran penting mungkin kalau dalam satu kata di kondisi luar biasa seperti ini adalah kita semua diingatkan untuk
memprioritaskan esensi. Nah, saya mau cerita sedikit, teman-teman, tentang Cikal, Sekolah Murid Merdeka dan Kampus Guru Cikal. Mungkin sekedar untuk kasih gambaran, mengapa dalam kondisi seperti corona ini, kami itu bisa dibilang, dan ini sangat saya syukuri, itu bisa beradaptasi dengan cukup baik gitu ya dalam proses ini. Karena sebetulnya kalau kita bicara pendidikan holistik, itu tuh sejak awal jadi bagian dari DNA-nya Cikal gitu ya. Kami berdiri di Agustus 1999, ada di beberapa kota saat ini. Tadi sudah disampaikan, mulainya dari rumah main Cikal, jadi murid yang terkecil itu usianya 8 bulan, bayi-bayi yang baru bisa duduk gitu ya, sampai tingkat SMA. Nah, untuk PAUD dan TK-nya itu namanya Rumah Main Cikal, untuk sekolahnya namanya Sekolah Cikal. Nah, lingkar kurikulum ini itu adalah upaya kita untuk memvisualisasikan sebetulnya bagaimana kita melakukan proses belajar mengajar. Ada 3 bagian di sini teman-teman, nanti kita bisa eksplorasi lebih jauh, mudah-mudahan kalau waktunya cukup. Jadi di bagian tengah, lingkar pertama itu adalah apa yang kita sebut cita-citanya. Jadi cita-cita dari proses pendidikan yang dilakukan Cikal, yaitu Cikal 5 Stars Competencies. Ada 5 kompetensi yang ingin ditumbuhkan. Kemudian yang lingkar kedua, itu 5M gitu ya, itu kita bilangnya cara, jadi prinsip-prinsip pedagogi yang kami terapkan di semua jenjang, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, bahkan sampai di kampus Guru Cikal. Memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Dan yang di lingkar ketiga itu cakupannya. Apapun program-program yang dijalankan, apapun mata pelajaran yang diajarkan, itu pada akhirnya prinsip-prinsip cara menjalankannya tetap dengan 5M, pencapaiannya diukur untuk menuju tujuan-tujuan yang tetap ada di Cita, yaitu Cikal 5 Stars Competencies. Cakupan ini itu kita sebut sebagai program personal Cikal. Kenapa? Karena cakupan pembelajaran masing-masing murid itu bisa berbeda antara murid yang ada di usia yang sama, di kelas yang sama dengan murid lain. Nah, jadi personalized programnya itu munculnya dalam bentuk cakupan, tapi di cara dan citanya itu prinsipnya semuanya sama. Nah, apa sih cita-cita proses pembelajaran di Cikal yang kami yakini itu sebetulnya merepresentasikan pendidikan yang tujuannya holistik. Ada 5 kompetensi 5 bintang Cikal. Yang pertama itu pelajar merdeka. Ada 3 dimensi di situ, berkomitmen, mandiri, dan reflektif. Kemudian yang kedua, pribadi bahagia dan bijak, ada 3 dimensi lain, pemikir terlatih dan efektif, individu yang berwawasan luas dan berfisik sehat, kemudian warga dunia yang berdaya. Ini sebetulnya sudah jadi bagian dari kurikulum kami sejak tahun 1999, tetapi memang diformulasikan sebagai Cikal 5 Stars Competencies baru di tahun 2004. Nah, yang dilakukan oleh Cikal sebetulnya apa? Bukan melakukan sesuatu yang berbeda dengan tujuan pendidikan nasional. Saya soalnya sering banget dapat komentar dari mahasiswa atau dari teman sesama guru atau pengelola lembaga yang bilang, enak ya Cikal bisa bikin kurikulum sendiri gitu ya, enak ya bisa melakukan sesuatu yang inovatif di luar pakem-pakem gitu. Nah, tapi saya selalu bilang ini tuh bukan ciptaan baru gitu ya. Ini bukan sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kami lakukan sebagai lembaga adalah making sense of the policy, mencoba memformulasikan dengan common language yang sama-sama kita percaya, yang kita gunakan secara konsisten, tujuan-tujuan yang memang sejalan sebetulnya dengan apa yang menjadi cita-cita pendidikan kita sama-sama. Jadi sekolah lain bisa punya cara formulasi yang berbeda, tetapi memang sejak awal kita menggunakan istilah-istilah ini dan memberikan gambaran yang cukup detail. Jadi di masing-masing kompetensi pelajar merdeka tuh sebetulnya dari salah satu inspirasinya dari teori self-regulated learner. Ada profil pelajar yang kita kembangkan, kita sepakati sama-sama
apa yang dimaksud dengan pelajar yang berkomitmen, mandiri, dan reflektif. Ini dilakukan untuk semua kompetensi teman-teman, sehingga menjadi jelas untuk semua guru, untuk semua orang tua, bahkan untuk murid. Sebetulnya apa sih tujuan-tujuan pembelajaran, kompetensi-kompetensi yang ingin kita tumbuhkan kepada anak-anak. Nah, langkah selanjutnya itu sebetulnya kalau di Cikal itu ada tahapan pembelajaran dari fase A sampai fase I. Teman-teman bisa lihat ada overlapping di sini. Ini sebetulnya secara kurikulum diterapkan di cukup banyak negara yang membuat pada akhirnya tujuan-tujuan pembelajaran itu fokusnya bukan cuma coverage atau pencapaian target di setiap akhir semester atau akhir tahun ajaran, tetapi ada waktu yang cukup untuk murid-murid untuk sebetulnya mencapai indikator-indikator penumbuhan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang memang menjadi capaian pembelajaran yang menjadi standar di tingkat-tingkat tertentu. Nanti kita bisa diskusi lagi soal ini. Saya yakin ada beberapa pertanyaan mengenai ini, tetapi kalau di Cikal, kita coba develop berdasarkan tahap perkembangan anak, melihat dari pengalaman selama 21 tahun ini, sebetulnya bagaimana tahap perkembangan anak itu bisa kemudian meningkat terus dari tahun ke tahun dan mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Yang dilakukan, pasti teman-teman udah menduga, adalah untuk masing-masing indikator perkembangan kompetensi, kemudian ada target-target per fase. Yang dibilang anak umur 4-6 tahun berkomitmen tuh kayak apa sih? Kalau anak kelas 11 dan 12 SMA di fase I itu seperti apa? Nah, inilah yang kemudian menjadi sasaran dari setiap proses pembelajaran, menjadi panduan dari semua guru untuk kemudian melakukan rancangan perencanaan proses pembelajaran di kelas manapun. Nah, ini 5C atau 5M, prinsip-prinsip memanusiakan hubungan, memahami konteks, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Ini bukan hanya menjadi prinsip pedagogi yang digunakan oleh guru dalam tahap perencanaan, dalam tahap pengajaran maupun penilaian, tetapi sesuatu yang juga terus-menerus kita tumbuhkan kepada murid. Kenapa? Karena tujuan jangka panjangnya adalah murid-murid kami tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sehingga 5M atau 5Cs ini, 5C sebetulnya dalam bahasa Inggris, characterize, comprehensive concept, constructing continuity, challenging choices, dan community context, itu pada akhirnya akan jadi skill sebagai pembelajar sepanjang hayat yang dimiliki oleh semua murid. Ini ada beberapa contoh bagaimana kita sebetulnya melibatkan anak, bahkan dari usia prasekolah, untuk menentukan apa yang menjadi dimensi kompetensi yang jadi prioritas tujuan pembelajarannya, memilih program-program elektif yang bisa mencapai target kompetensi dimensi itu, memahami alasan pentingnya melakukan aktivitas di sekolah, ada refleksi dan evaluasi berkelanjutan terhadap prosesnya, anak-anak bisa bukan hanya ikut jadi murid gitu ya di kelas-kelas tertentu, tetapi bahkan jadi guru di program atau kelas tertentu dan menginisiasi program-program pembelajaran yang berlangsung di Cikal, dan kemudian tentu terlibat tidak hanya terbatas ruang kelas, tetapi juga ada berbagai kelompok rombongan belajar yang multi level, berbagai usia, ada di lokasi yang berbeda, dan seterusnya. Ini contohnya, jadi tadi dari kurikulum circle-nya Cikal, lingkar kurikulumnya Cikal yang berlaku untuk semua, ini adalah personalized kurikulum circle yang diberikan kepada masing-masing. Semua ribuan murid kami punya PCC ini, ada pilihan program wajibnya, ada pilihan program pilihannya. Ini saya kasih contoh satu murid, namanya disamarkan Adi gitu ya. Dia menentukan sendiri, ini di TKA, fase C, sebetulnya target dimensi kompetensinya yang utama, di luar memang 5 stars competencies, itu yang menjadi prioritasnya untuk tahun ajaran ini apa, ada refleksi tentang 5M atau 5C-nya, kemudian program-program yang required, program wajib, dan program elektif untuk anak ini apa. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, berbeda-beda antara satu anak, walaupun dia ada di kelas yang sama atau di fase yang sama, disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapannya masing-masing.
Saya kayaknya nggak punya waktu untuk cerita detail, tapi nanti kalau teman-teman mau lihat, bisa lihat contoh-contohnya di sini. Ini contoh report card-nya yang sekali lagi sebetulnya di semua pelajaran di program apapun itu menuju kepada dimensi kompetensi yang sama. Jadi penilaian di masing-masing pelajaran itu bukan penilaian semata pada penguasaan kontennya, tetapi pencapaian dimensi kompetensi yang berkait dengan tujuan di masing-masing program. Kami nggak pakai nilai, teman-teman, jadi ada skala yang digunakan dari starting up, kemudian beginning gitu ya, sampai expanding dan bridging over untuk menunjukkan bahwa ini bukan penilaian akhir, tapi semacam progress report, ada proses berkelanjutan gitu ya, yang perlu dilalui oleh semua anak dalam proses pembelajarannya. Nah, selain Cikal, tadi saya bilang kita kami juga mendirikan Sekolah Murid Merdeka yang sebetulnya secara prinsip kompetensi yang ingin ditumbuhkan itu terinspirasi dan mengambil dimensi-dimensi kompetensi yang ditumbuhkan lewat Sekolah Cikal, tetapi perbedaannya Sekolah Murid Merdeka ini full terintegrasi digital. Jadi kegiatan-kegiatan online-nya itu jauh lebih banyak dibanding dengan kegiatan-kegiatan offline. Ada 3 kompetensi utama yang ditumbuhkan, jadi dari kemerdekaan belajar yang dengan dimensi kompetensi yang sudah digunakan Cikal sebetulnya sejak 1999, berkomitmen mandiri dan reflektif, kemerdekaan berkolaborasi dengan 3 dimensi kompetensi, dan merdeka berkarya dengan 3 dimensi kompetensi yang lainnya. Sekolah Murid Merdeka ini apa? Bukan sekolah konvensional dalam arti punya durasi, struktur, dan kurikulum yang baku sebagaimana sekolah-sekolah formal konvensional, tetapi juga bukan homeschooling. Jadi ada beberapa karakteristiknya di sini, di mana ada kombinasi terstruktur dan tidak terstruktur, ada keleluasaan memilih jumlah jam belajar, dan seterusnya. Mudah-mudahan sempat lihat. Kalau mau dapat informasi lebih lanjut, bisa langsung cek juga, cari Sekolah Murid Merdeka. Saya sangat bersemangat gitu ya tentang Sekolah Murid Merdeka ini, sama bersemangatnya kayaknya sama waktu mulai Cikal 21 tahun yang lalu. Sejak 1 tahun terakhir ini, saya betul-betul melihat dampak dari teknologi yang memungkinkan begitu banyak fleksibilitas, begitu banyak personalisasi yang bisa kami lakukan untuk murid-murid di Sekolah Murid Merdeka ini dengan harga yang amat sangat terjangkau. Dan muridnya itu datang dari seluruh dunia, 23 negara, yang kemudian dari puluhan kota juga gitu ya di Indonesia yang kemudian terlibat di sini. Nah, ini contoh skema blended learning-nya. Jadi memang ada pertemuan daring, ada pertemuan luring, ada field trip tertentu, pameran karya, aktivitas-aktivitas yang beragam, yang sekali lagi aktivitas apa yang dipilih, ini jenis-jenis aktivitasnya itu akan tergantung pada tujuan pembelajaran apa yang ingin dituju oleh guru maupun murid untuk mata pelajaran tertentu. Nah, yang menarik juga di Sekolah Murid Merdeka ini, kemudian penyelenggara programnya, gurunya itu bisa datang dari berbagai institusi dan lembaga. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sekolah konvensional, itu banyak sekali anak yang kemudian nggak punya fleksibilitas untuk mengambil program-program yang sebetulnya bermutu, sebetulnya dia butuhkan, tetapi terselenggaranya di luar sekolah. Nah, di Sekolah Murid Merdeka, hal ini dijadikan bagian dari program yang terakreditasi, semua program-program yang sudah terkurasi, yang munculnya dari profesional, dari dunia usaha industri, bahkan dari sekolah-sekolah lain pun bisa menjadi bagian dari kredit-kredit yang diakui di Sekolah Murid Merdeka. Ini contoh reportnya, teman-teman, nanti bisa dilihat juga detailnya seperti apa. Saya punya contoh juga di sini beberapa, kalau di Cikal dan Sekolah Murid Merdeka itu kita punya yang namanya anchoring atau eksemplar gitu ya, yang dimana kita mengumpulkan contoh-contoh capaian murid di masing-masing jenjang, dan ini amat sangat membantu proses refleksi yang dilakukan baik oleh murid
oleh guru secara individual bersama-sama pun refleksi yang dilakukan oleh sekolah sebagai organisasi. Jadi kita analisa bertahap pencapaian anak di masing-masing dimensi kompetensi, di masing-masing kelas, di masing-masing pelajaran, dan ini membantu untuk melakukan moderasi pada saat melakukan proses assessment, sehingga memang assessment itu full otonominya guru, tetapi kita membantu professional judgment mereka untuk menentukan apakah anak ini sudah mencapai tujuan apa tidak, pada akhirnya nanti misalnya lulus atau enggak gitu ya, naik kelas apa enggak dengan proses mengumpulkan anchoring atau eksemplar ini. Saya skip cepet aja ya. Nah, terakhir saya mau cerita tentang kampus Guru Cikalnya, berdiri di Januari 2004. Nama awalnya itu Lifelong Learner Schools of Education gitu ya, tetapi di 2015 berganti nama jadi Kampus Guru Cikal. Nah, kita itu sangat percaya bahwa sebetulnya cita-cita guru itu hanya bisa tercapai kalau guru memang menjadi subjek dari proses pengembangan dirinya sendiri. Dan hal yang sederhana ini gitu ya, bahwa siapapun yang jadi pelajarnya itu harus jadi subjeknya, itu pun masih langka di ekosistem pendidikan kita. Nah, apa kuncinya? Kalau di Kampus Guru Cikal diformulasikan dengan 4 kunci. Guru harus punya kemerdekaan, guru harus terus meningkatkan kompetensi, guru harus terus memperluas kolaborasi, dan harus terus-menerus mengembangkan karirnya. Nah, teman-teman bisa lihat kemiripan antara kurikulum circle pengembangan guru ini dengan yang diterapkan di Kampus Guru Cikal dengan yang diterapkan di Sekolah Cikal. Jadi prinsip 5M-nya itu tetap prinsip yang sama, tetapi kunci kompetensinya itu kita bedakan, disesuaikan dengan adult learner gitu ya, yang memang perlu punya struktur yang agak berbeda. Oke, ini salah satu contoh edisi surat kabar guru belajar. Silahkan dibaca teman-teman, sudah terbit konsisten sejak tahun 2016. Ini buku-buku yang juga diterbitkan reguler, isinya kumpulan praktek baik dari pembelajaran yang ditulis guru di berbagai daerah. Ini contoh-contoh program yang kami coba lakukan dalam konteks daerah. Jadi ada kerjasama-kerjasama yang juga berlangsung dengan Dinas Pendidikan untuk kemudian menumbuhkan komunitas-komunitas guru belajar di berbagai daerah. Kabar baiknya sebetulnya di Jawa Tengah itu termasuk provinsi dengan paling banyak kabupaten gitu ya, yang terlibat di komunitas guru belajar. Dan penggerak-penggeraknya itu jadi penggerak bahkan untuk daerah-daerah lain gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mahasiswa di Sanata Dharma ingin berinteraksi dengan guru-guru komunitas guru belajar yang memang selama ini juga jadi sumber pelajaran untuk saya, sumber inspirasi, mereka itu menggerakkan komunitas sejak 2018, teman-teman guru ini sebetulnya sudah berubah menjadi asosiasi profesi guru, secara rutin melakukan temu pendidik, berbagai proyek kolaborasi dan pengembangan karir. Ini ada informasinya, Facebooknya, Instagramnya, Telegram, dan sebagainya. Itu saya sangat amat menyarankan mahasiswa untuk, walaupun belum jadi guru, tetapi berinteraksi, terpapar gitu ya, dengan contoh praktek baik yang dilakukan nyata oleh guru-guru di lapangan, terutama guru-guru inovator, seperti yang menggerakkan komunitas guru belajar Nusantara ini, pasti akan jadi pengalaman yang sangat amat melengkapi pendidikan yang sekarang teman-teman lalui di Sanata Dharma. Nah, ada beberapa buku panduan yang dikembangkan. Ini gambarannya, teman-teman, bagaimana sebetulnya kita mencoba menginisiasi komunitas guru belajar dari mencari penggerak, merintis, menumbuhkan, dan melakukan pendampingan terus-menerus. Ini tahap pengembangannya, jadi kita bilang di tahap awal itu sebetulnya ada guru-guru yang apatis gitu ya, nggak merasa resah, sebatas menjalankan kewajiban, nggak peka pada kebutuhan murid, itu tentu bukan guru-guru yang pada akhirnya bisa jadi guru penggerak KGB, tetapi cukup banyak guru-guru yang sebetulnya resah pada persoalan pendidikan, mencoba mencari cara mengajar yang berbeda, dan mencoba memahami murid, tetapi belum mendapatkan konsep-konsep yang esensial. Nah, mereka kemudian terlibat, ada proses pendampingan selama 3 bulan, kemudian proses pelatihan guru merdeka belajar, guru penggerak kelas merdeka belajar, penggerak tim, dan
penggerak sekolah. Nah, jadi kalau dilihat proses totalnya sebetulnya sekitar 2 tahun sampai pada akhirnya sekolah itu bisa bertransformasi. Kemudian di kampus Guru Cikal kita juga punya program pendampingan untuk pemimpin Merdeka Belajar dari tingkat dasar, tingkat menengah, sampai tingkat lanjut. Itu cerita saya hari ini, teman-teman. Jadi dari satu sekolah yang kemudian jadi contoh praktek baik, pelatihan yang sebelumnya dilakukan oleh tim training di sekolah Cikal gitu ya 20 tahun yang lalu yang kemudian disebarkan ke banyak guru-guru lain, ke banyak sekolah lain. Saat ini kita sudah menginisiasi jaringan Sekolah Merdeka Belajar, Merdeka Berkolaborasi, dan Merdeka Berkarya yang mudah-mudahan bisa jadi sedikit contoh praktek baik dan terus mendorong perubahan pendidikan, tentu bersama-sama dengan lembaga seperti Sanata Dharma, bersama dengan teman-teman dosen, mahasiswa di sini yang juga saya yakin punya paradigma yang sama, punya cita-cita yang sama, dan merasakan pentingnya ada perubahan pendidikan untuk 83 juta anak Indonesia. Terima kasih sudah didengarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi pemantik diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ella. Banyak sekali hal yang kita dapatkan. Ini saya sampai mencatat banyak sekali Ibu Ella. Apalagi untuk yang sekolah Cikal itu saya terkagum-kagum sekali. Mulai dari tahun 99 Ibu Ella sudah berpikir framework kurikulum yang demikian dahsyat ini. Karena kami di PGSD Universitas Sanata Dharma itu juga belajar kurikulum internasional. Kami melihat ada kemiripan dengan IB, International Baccalaureate itu, lalu esensial elemennya dan lain sebagainya. Tapi ini jauh ke belakang, jauh di tahun 99 di saat kami belum berpikir hal-hal demikian, Ibu Ella sudah memikirkan ya sangat sangat ke depan begitu ya pemikiran dari Ibu Ella. Ada beberapa hal yang saya beri saya garis bawahi dan nanti akan menjadi pematik untuk diskusi kita berikutnya. Yang pertama tentang pertanyaan yang mendasar, pendidikan itu tanggung jawab siapa? Lalu Ibu Ella tadi memaparkan tentang piramida yang dibalik bahwa yang utama itu sebetulnya tanggung jawabnya ada di guru, siswa, orang tua, dan penggiat pendidikan. Jadi pemerintah pusat itu pada lingkup yang terkecil. Lalu berikutnya untuk pada masa pandemi ini ternyata ada banyak sekali hal-hal yang dilematis yang tadi disampaikan oleh Ibu Ella juga terkait dengan ekstrakurikuler, olahraga remedial. Jadi capaian pembelajaran itu sulit dicapai. Siswa-siswa kesempatan untuk berprestasinya itu hilang, teman-teman ya. Dan ini tadi juga disampaikan beberapa solusi-solusi ya. Jadi dengan cara diferensiasi strategi, ada pemilihan fitur-fitur yang terbaik dengan mempergunakan blended learning. Lalu dibutuhkan kemampuan mendesain pembelajaran dan memilih konten, memilih hal-hal yang esensial untuk diberikan ke siswa. Selain itu juga adanya kolaborasi sinkronus dan asinkronus. Mungkin ini juga hal baru untuk kita karena ketika ada fasilitas Zoom yang booming seperti ini, kita mayoritas menggunakan sinkronus seolah-olah menjadi yang utama. Ternyata kita bisa mengkolaborasikan antara sinkronus dan asinkronus. Selain itu, tadi digarisbawahi juga tentang krisis pemahaman assessment ya. Assessment ini dipahami sebagai ujian begitu. Ternyata tidak demikian ya. Assessment bisa digunakan untuk diagnostik, lalu bedanya assessment dengan evaluasi itu juga ada dan lain sebagainya. Selain itu menekankan juga Ibu Ella tentang learning design dan kolaboratif. Ya, jadi ada kurasi program dan kurasi konten. Ada hal yang menarik juga terkait dengan isu yang berkembang dalam pembelajaran pandemi di era pandemi ini adalah isu teknologi, sinyal yang kurang dan lain sebagainya itu ya. Ternyata isu yang mendasar itu adalah isu pedagogi dan ini perlu kita refleksikan nanti teman-teman ya.
Iya ya, betul sekali ternyata ya, isu pedagogi ya. Jadi terpikir ternyata yang esensial itu isu yang sebetulnya itu adalah isu pedagogi ya, paradigma kita terhadap pendidikan dengan cara yang berbeda ini ya. Nah, ada berbagai praktik new normal yang tadi disampaikan juga oleh Bu Ella, seperti orientasi pada empati, lalu berbagi peran dengan orang tua, fokus pada kompetensi yang relevan, fokus pada personalisasi belajar. Nah, ini juga betul ya, fokus pada personalisasi belajar. Mungkin di Sanata Dharma kita mengenal istilah kura personalis gitu ya, mencintai anak didik ya. Di FKIP itu kita mengenal mencintai anak didik ya, kura personalis ya. Lalu pendidikan sebagai jejaring. Nah, lalu Ibu Ella tadi bercerita, sharing tentang sekolahnya yang luar biasa, sekolah Cikal. Aduh, luar biasa sekali ya, ada frameworknya itu, ada 5M tadi itu. Lalu bentuk dari reportnya adalah report bukan seolah-olah tidak menjenjangkan, memang tidak menjenjangkan ya, tapi memberi gambaran tentang progres ya, progress report pada anak itu menarik sekali teman-teman ya. Ini seperti kurikulum di negara maju begitu teman-teman. Ya kita akan mencapai menjadi negara maju, tapi ini membuka pikiran kita semua ya. Semoga nanti teman-teman mahasiswa memiliki banyak ide dan pertanyaan yang nanti akan kita gali bersama setelah ini. Setelah itu Bu Ella bercerita tentang bagaimana sekolah murid merdeka, lalu sekolah guru Cikal gitu ya, lalu komunitas guru belajar. Di sini ada satu yang menarik, yaitu resah dia. Guru resah itu ternyata salah satu ciri guru yang ingin maju ternyata ya. Jadi teman-teman yang resah itu sebenarnya teman-teman yang ingin maju. Kalau tidak resah itu malah ya tidak ada hasrat ya untuk maju, tapi resah ini yang menarik. Lalu di sana ada jaringan sekolah merdeka dan jaringan komunitas guru merdeka belajar tadi disampaikan terakhir. Baik, teman-teman mahasiswa, Romo Bapak Ibu dosen dan para hadirin yang masuk dalam seminar pendidikan pada pagi hari ini, kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Langsung saja kloter pertama dan kedua nanti akan kami gabung. Teman-teman bisa menanyakan atau menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon di laptop teman-teman, atau bisa juga dengan menuliskan di kolom chat itu teman-teman. Nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan. Baik, silahkan teman-teman, kami persilahkan untuk yang penanya langsung terlebih dahulu. Bisa difasilitasi oleh teman-teman panitia, nanti teman-teman menyebutkan nama, instansi, lalu pertanyaannya apa. Mari kami persilahkan teman-teman. Oke, kalau belum ada, mungkin nanti setelah ini teman-teman. Oh ada. Oh baik. Baik, yang pertanyaan langsung belum ada, saya akan membacakan pertanyaan melalui chat ini. Menurut, ini pertanyaan dari Ani Angelina dari Sanata Dharma. Menurut Ibu Najila, apakah penerapan pendidikan daring di Indonesia sudah tepat dan sesuai dengan prinsip pendidikan holistik? Ini maksudnya berarti pendidikan proses pembelajaran daring yang selama ini kita lakukan ya, secara umum begitu ya mungkin ya. Yang kedua, apa strategi yang tepat, strategi yang terbaik yang harus diterapkan pemerintah, sekolah, dan orang tua? Ini saya balik saja ya, yang diterapkan oleh sekolah, orang tua, dan terakhir pemerintah, seperti tadi piramidanya Bu Ella tadi ya. Di masa pandemi ini supaya berjalan dengan optimal. Kira-kira strateginya apa ya? Supaya bisa juga mengembangkan keterampilan global. Mungkin satu pertanyaan itu dulu Ibu Ella, sembari saya akan mengkurasi pertanyaan yang lain. Kami persilakan Ibu Ella. Ya, terima kasih Mbak Ani atas pertanyaannya. Jadi
kalau ditanya apakah sudah sesuai gitu ya pendidikan daring yang dilakukan selama ini, maka ya jawabannya belum gitu ya. Tapi saya melihat sekali lagi bahwa memang proses adaptasi ke proses pembelajaran jarak jauh ini sesuatu yang tidak bisa terjadi secara instan. Gitu. Jadi bahwa masih banyak yang mengalami tantangan, masih banyak yang tertatih-tatih, itu kita juga perlu berempati. Karena ini situasi yang memang nggak mudah, baik untuk murid, untuk orang tua, untuk guru, maupun sekolah. Nah, tapi sebagaimana yang disampaikan tadi juga, sebetulnya ada beberapa kunci untuk bisa membuat proses pembelajaran jarak jauh ini bisa menjadi jauh lebih optimal. Dan ini udah dipraktekkan oleh banyak guru dan banyak sekolah. Kalau mau diringkas gitu ya, pertama memang memahami bahwa desain pembelajaran daring dan pertemuan tatap muka dan kemudian juga blended yang mudah-mudahan bisa segera terjadi, dan di beberapa daerah itu sebetulnya sudah mulai ada pertemuan tatap muka gitu, itu butuh keterampilan guru yang berbeda. Nah, jadi kita harus betul-betul melihat sebetulnya apa tujuan pembelajarannya, kemudian metode dan aktivitas seperti apa yang bisa dipakai. Nah, ini balik ke kemampuan guru untuk merancang proses perencanaan pembelajaran yang baik. Nah, ini memang nggak semua guru punya. Jadi tadi kompetensi pedagoginya untuk kemudian bisa memilih aktivitas mana yang tepat, aplikasi mana yang tepat, kemudian durasi belajar yang sebetulnya sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Tujuan belajarnya itu juga bukan hanya sekedar penjejalan pengetahuan, tetapi ada waktu-waktu untuk juga memenuhi kebutuhan sosial, emosional, dan psikologis anak. Ini nih masih langka sebetulnya contoh praktek baiknya. Tetapi lagi-lagi yang namanya perubahan pendidikan itu pasti butuh waktu. Saya juga nggak mau kemudian pada saat kita melihat ada masalah yang terjadi adalah sekedar memaksakan, menjejalkan gitu ya. Pada akhirnya ini cuma akan jadi perubahan yang sifatnya sementara. Kalau pemahaman tentang prinsip pedagoginya, kenapa kita perlu melakukan personalisasi, kenapa teknologi itu membantu dan bisa didaya gunakan untuk pembelajaran yang lebih berkualitas, itu tidak didapatkan gitu. Nah, jadi kalau kita bilang penerapan pendidikan daring di Indonesia ini mungkin masih butuh beberapa tahun ke depan gitu ya. Penerapan pendidikan blended di Indonesia juga itu masih butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa terlaksana dengan baik. Nah, tapi justru tugas kita sekarang adalah mengumpulkan praktek-praktek baik ini, mendokumentasikannya, mana sih guru yang berhasil, mana sekolah madrasah yang berhasil dan sebagainya, sehingga kemudian ini bisa kita replikasi, kita adaptasi, kita sebarkan ke sebanyak mungkin sekolah. Tetapi mengharapkan bahwa semuanya bisa smooth gitu ya, baik-baik aja, nggak ada krisis sama sekali di masa corona ini, itu tentu nggak mungkin. Kenapa? Karena krisis pembelajaran kita itu sudah terjadi bahkan sebelum masa corona. Jadi ini tuh banyak banget hal yang kalau ditanya kesenjangan gitu ya, antara anak-anak yang rentan dalam kemiskinan, kesenjangan buat anak-anak inklusi, kompetensi guru yang nggak merata dan sebagainya. Ini tuh bukan masalah baru yang muncul sejak Februari 2020, teman-teman. Ini tuh masalah yang udah puluhan tahun. Jadi akan butuh waktu juga puluhan tahun ke depan untuk kita bersama-sama menyelesaikan ini. Belum lagi tadi memang resiko-resiko jangka menengah dan jangka panjang dari COVID yang saya uraikan di awal presentasi. Nah, kalau pertanyaan keduanya Mbak Ani ini, strategi yang perlu dilakukan itu saya selalu percaya ya memang peningkatan kapasitas terus-menerus sih dalam jangka panjang. Jadi tadi kalau prinsipnya prinsip empati, pada akhirnya kita tuh nggak saling menyalahkan, nggak merasa jadi korban gitu ya dari keadaan, tetapi menumbuhkan keberdayaan. Guru-guru yang sudah mampu itu berbagi, berkolaborasi dengan guru-guru yang masih butuh bantuan. Sekolah nggak menganggap sekolah lain sebagai kompetitor, tetapi berbagi sumber daya, belajar bersama-sama. Orang tua itu betul-betul menyadari perannya dan nggak cuma merasa oh kebebanan tanggung jawab nih jadi susah gitu ya pada saat
seolah-olah guru-guru lagi liburan, padahal enggak, guru-guru juga lagi bekerja dengan amat sangat keras dan butuh komunikasi yang efektif, butuh metode-metode untuk melibatkan keluarga dalam proses belajar. Pemerintah pun seperti itu gitu. Jadi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kalau kita bicara dalam konteks kebijakan, itu juga belum tentu selalu kolaboratif gitu ya. Jadi perlu menemukan cara-cara juga untuk memberikan dukungan yang tepat kepada daerah yang memang juga sekali lagi sebetulnya kalau ditanya kata kuncinya, itu tuh nggak bisa one size fits all. Dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pun nggak bisa one size fits all gitu ya. Kebijakannya perlu dikontekstualisasi sesuai dengan kondisi masing-masing karena keragaman konteks kita itu amat sangat banyak gitu. Di Jakarta, di Semarang, di Solo, di Sanggau itu semuanya punya konteks yang berbeda. Di sekolah pun begitu. Antara satu kelas, antara satu mata pelajaran, antar guru itu nggak bisa pakai pendekatan yang sama. Di dalam kelas seperti itu. Murid-murid punya konteksnya sendiri, tingkat kesiapannya, dan sebagainya. Jadi personalisasinya perlu. Di rumah pun seperti itu orang tua. Tiba-tiba ketibanan gitu ya, buat sebagian orang tua nih beban yang luar biasa. Mengajar 2 anak di rumah dengan profil belajar yang berbeda, dengan temperamen yang berbeda. Itu aja udah harus ada personalisasi antara anak pertama dengan anak kedua di rumah. Nah, jadi ini mudah-mudahan juga semangat untuk terus percaya bahwa memang standarisasi itu bukan berarti simplifikasi gitu ya, semua orang melakukan pendekatan yang sama, itu juga akan jadi sesuatu yang pada akhirnya mencapai tujuan kita untuk bisa mengembangkan pemahaman dan keterampilan setiap anak, serta tadi kata kuncinya Mbak Ani bilang tujuannya mampu bersaing secara global. Nah, itu kan kalau mampu bersaing secara global itu berarti memang nggak bisa jadi mediocre ya, harus menemukan keunggulan masing-masing, harus memang menumbuhkan minat dan bakat masing-masing. Karena kalau enggak pada akhirnya ya jangankan bersaing secara global gitu ya, mencapai tujuan pendidikan, punya kompetensi yang utuh, bukan sekedar ijazah atau nilai yang secara administratif kayaknya terpenuhi gitu tuntas, itu pun nggak akan terjadi pada anak-anak kita. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Ani. Baik, terima kasih Ibu Ella. Saya menyimpulkan sedikit, yakni pendekatan yang atau strategi yang ditanyakan oleh Ani tadi mungkin tidak bisa disimplifikasi begitu, jadi harus sesuai dengan konteks begitu, terutama untuk di Indonesia. Gitu. Untuk berikutnya ada 3 pertanyaan di sini yang saya rangkum, Ibu Ella. Pertanyaan ini disampaikan oleh 2 ibu guru. Yang pertama Ibu Ane dari SD Saverius, yang kedua Ibu Maharani Suswandari dari SMAK St. John, yang ketiga mahasiswa oleh Saudara Marcelinus Abud. Yang pertama terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ane, SD Saverius 1, bagaimana memotivasi siswa sebetulnya ini ya? Bagaimana caranya supaya siswa bisa termotivasi untuk belajar di masa pandemi ini? Jadi cenderung sulit untuk menerima materi ya, khususnya di sekolah dasar. Di sini ada konteks sekolah dasar begitu. Lalu bagaimana cara motivasinya? Yang kedua, dari Ibu Maharani Siswandari dari SMK St. John, apa tanda atau indikator bahwa pembelajaran daring itu berjalan atau dikatakan efektif, itu tandanya seperti apa? Karena memang kita juga tidak ragu-ragu apakah yang saya lakukan ini sudah efektif atau sudah baik atau belum ya. Mungkin ini juga belum atau ini juga baik. Ini sebagai sebuah tanda. Tanda itu bagaimana? Lalu yang kedua, bagaimana evaluasi itu dirancang, karena berdasarkan pengalaman itu evaluasi itu tidak bisa terkontrol dan ada di rumah. Orang tua punya peran yang besar begitu, lalu justru ini jadi tidak terkontrol begitu di situasi ini. Jadi bagaimana cara merancang evaluasi di masa pandemi ini. Mungkin itu bisa Ibu Ella mungkin bisa
sharing praktik baik di Cikal mungkin terkait dengan pembelajaran pandemi ini bagaimana yang terjadi di sekolah Cikal. Yang terakhir ini pertanyaan yang agak umum dari Marcelinus Abud dari Sanata Dharma. Akar permasalahan pendidikan di Indonesia itu sebetulnya apa begitu ya? Ini pertanyaan khas teman-teman muda ini ya. Akar permasalahannya itu apa begitu ya? Lalu peran kaum muda itu kira-kira bagaimana ketika ada permasalahan yang demikian? Mungkin begitu Ibu Ella, kami persilakan. Terima kasih. Saya coba jawab sekaligus gitu ya, sebetulnya, tapi nanti ada penekanan untuk masing-masing Bu Anne, Bu Maharani, Pak Marcelinus. Jadi gini, di Cikal, sekolah Cikal, kampus guru Cikal gitu ya, jaringan sekolah Merdeka Belajar, itu kata kunci yang selalu kita percaya itu adalah pentingnya kemerdekaan belajar. Apa itu kemerdekaan belajar? Yang harus ada di murid, harus ada di guru, dan harus difahami sebagai kompetensi yang memang ingin kita tumbuhkan dan jadi bagian dari tujuan pendidikan. Nah, ini penting karena kalau kita bicara motivasi misalnya, itu secara paradigma kita harus sepakat bahwa motivasi itu sesuatu yang nggak bisa dijejelin. Motivasi itu sesuatu yang memang harus muncul internal. Karena yang namanya belajar, learning for the sake of learning gitu ya, untuk menjawab keingintahuan, untuk kemudian bisa digunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itulah ciri pembelajar sepanjang hayat yang sebetulnya ingin kita tumbuhkan. Dan itu yang seharusnya ditumbuhkan oleh lembaga pendidikan. Kenapa? Karena kalau pengetahuan, kalau ujian gitu ya, itu sesuatu yang sifatnya, kendalinya itu masih adanya di gurunya atau di orang tuanya gitu ya. Sementara dunianya berubah, yang kita inginkan adalah anak yang terus bisa beradaptasi, anak yang punya kemampuan untuk terus-menerus belajar, bukan hanya belajar karena dia ada di sekolah, bukan hanya belajar karena mau dites besoknya gitu ya, bukan hanya belajar untuk mendapatkan nilai. Nah, ini yang bilang ini siapa? Yang bilang ini semua pakar, semua teori tentang pendidikan, tentang apa keterampilan yang dibutuhkan untuk kemudian sukses dalam berbagai profesi, jadi aktor demokrasi yang efektif, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara motivasi, pertanyaan pertama saya adalah, masalahnya itu di anak yang nggak termotivasi atau sebetulnya di tugas atau kegiatan pembelajaran yang memang tidak menumbuhkan motivasi? Itu pertanyaan utama yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri sebagai guru. Kita jarang sekali menghabiskan waktu untuk kemudian memikirkan sebetulnya apa sih kegiatan atau tujuan pembelajaran yang memang menumbuhkan komitmen. Ingat tadi Merdeka Belajar 3 dimensinya. Komitmen, mandiri, dan reflektif. Itu harus jadi formula yang kalau dalam praktek di komunitas guru belajar, di sekolah-sekolah jaringan Merdeka Belajar, jadi ini bukan cuma bicara Cikal gitu ya, tetapi semua guru yang ada di KGBN dan sekolah-sekolah jaringan sekolah itu harus difikirkan. Komitmen, kenapa sih saya harus mengerjakan tugas ini? Kenapa saya harus belajar ini? Itu pertanyaan yang sepertinya sederhana ya, Bapak Ibu guru, teman-teman mahasiswa, tetapi banyak sekali saya itu kalau masuk kelas keliling dimanapun gitu ya, mau masuk kelas online pun seperti ini, saya bisa tanya pertanyaan yang sama ke teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, banyak sekali nih, lebih dari 200 orang. Tahu nggak tujuannya datang seminar hari ini apa? Bukan karena disuruh dosen, bukan karena mau dapat sertifikat. You need to have your commitment, your own purpose dan goal. Kenapa saya mau belajar ini? Karena satu-satunya cara di mana orang bisa termotivasi, kalau dia tahu what's in it for me, gunanya itu apa buat saya. Mungkin kita sebelumnya agak delusional, sorry saya pakai kata agak kasar gitu ya, delusional, berpikir bahwa yang namanya sertifikat, yang namanya ranking, yang namanya kalau guru datang seminar tertentu gitu, yang namanya tunjangan gitu, mungkin itu bisa jadi motivasi.
Tapi semua ahli motivasi itu sudah menunjukkan itu motivasi yang hanya efektif dalam jangka pendek. Dan tentu kalau kita bicara pendidikan, kita mau motivasi yang bertahan gitu ya, kegemaran belajar yang terus-menerus. Jadi komitmen harus dibangun. Duduk sama anak, jelaskan kalau kamu bisa mengerjakan tugas ini, itu kemudian kamu akan bisa apa? Apa yang bisa kamu dapatkan dari sini? Nah, masalahnya banyak guru yang juga nggak tahu kenapa dia ngajar ini. Jadi pada saat muridnya nanya kenapa saya mesti belajar ini, dia bingung. Karena ada di kurikulum, karena kemarin kita udah belajar buku halaman 10, jadi sekarang harus halaman 11, dan sebagainya. Nah, jadi karena itu, komitmen pentingnya mengajar apa, itu juga harus muncul dari gurunya dulu. Nah, yang kedua, hal yang seringkali menghambat motivasi itu karena nggak ada kesempatan untuk melakukannya secara mandiri. Nah, ini juga perlu untuk diingat gitu ya oleh guru-guru. Kita seringkali memberikan tugas yang terlalu susah gitu ya, terlalu panjang, terlalu lama gitu. Atau sebaliknya, terlalu gampang, nggak memancing keingintahuan, nggak cukup menantang untuk murid-murid kita. Nah, mandiri itu apa sih? Kalau saya sering pakai ilustrasinya tuh kayak naik gunung gitu ya. Atau kalau karena saya suka lari gitu, kayak lari maraton gitu. Jadi menantang, tetapi juga nggak kegampangan. Nah, ini kalau di pendidikan kita tahu ada konsep scaffolding gitu ya. Memang mencari sebetulnya perkembangan anak itu dia bisa naik tingkat sampai kemana sih gitu. Nah, banyak guru yang kemudian gagal nih menerapkan ini. Kenapa? Karena diseragamkan lagi. Yang namanya tangga buat masing-masing anak itu beda-beda. Ada anak yang memang di tangga pertama, ada anak yang di tangga kedua, itu pentingnya ada personalisasi. Tapi kalau kita ngasih tugas yang membuat anak frustasi, ya jelaslah nggak termotivasi. Uang baru naik gunung, udah kebebanan ransel berat banget, udah yang kayak aduh nggak mungkin deh aku nyampe ke atas gitu ya. Jadi nggak tumbuh tuh motivasi internalnya karena kemandiriannya untuk melakukan nggak ada. Nah, jadi saran saya buat teman-teman guru, dilihat lagi tugasnya. Terlalu gampangkah, terlalu susahkah, cari level di mana memang itu cukup menantang, tapi tetap membuat anak percaya diri bahwa dia bisa sukses. Karena motivasi itu dibuild dari success experience. Kalau udah naik gunung setinggi ini, sukses, kepingin lagi naik gunung yang lebih tinggi dan seterusnya. Nah, tapi perannya guru adalah yang merancang tangganya, menetapkan targetnya, menjelaskan ke anak. Perannya anak ya dia harus mendaki sendiri gitu ya, harus bisa mandiri dalam prosesnya. Nah, yang terakhir refleksi. Kemerdekaan belajar, komitmen, mandiri, dan refleksi. Nah, refleksi ini bagian yang sangat esensial dari proses belajar apapun di usia apapun. Tetapi itu sering sekali hilang dalam praktek pembelajaran kita. Tadi teman-teman saya sempat tunjukkan gitu ya, betapa contoh refleksi-refleksi yang dilakukan di Cikal, bahkan oleh anak-anak di usia yang sangat dini gitu ya. Dari mulai sekedar ini pembelajarannya menyenangkan apa enggak, apa yang susah, apa yang bikin kamu ketawa, apa yang masih bikin bingung, apa yang ingin diketahui lagi berikutnya gitu ya, apa pertanyaan yang bikin resah gitu, apa pertanyaan yang kamu pengen dapat jawabannya sekarang juga, apa yang menurut kamu membosankan dan sebagainya. Nah, refleksi itu sangat menumbuhkan motivasi karena kemudian secara metakognitif gitu ya, anak tahu dia sudah sampai di level mana, mana yang masih kurang, mana yang harus dikembangkan, sehingga pada akhirnya sekali lagi memegang kendali dalam proses belajarnya. Jadi yang kita mau bukan motivasi eksternal, bukan guru yang termotivasi mengajar, atau sekedar menunaikan kewajiban udah ngajar ini atau ini, tetapi murid yang memang betul-betul termotivasi belajar dan bisa mencapai tujuan-tujuannya sendiri. Nah, uraian ini berkait juga dengan pertanyaan Bu Maharani tadi gitu ya, tentang evaluasi, efektif apa enggak. Nah, pertanyaan tentang efektif apa enggak, proses pembelajaran itu juga bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh guru sendiri. Pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh murid juga. Efektif apa enggak sih buat dia proses pembelajaran ini? Strategi apa yang berhasil? Strategi apa yang nggak berhasil? Mungkin berhasil di anak tertentu, nggak berhasil di anak yang lain. Jadi saya sangat berhati-hati gitu ya pada saat bicara efektivitas pembelajaran, baik daring ataupun luring tatap muka gitu. Karena kenyataannya sekarang banyak anak-anak yang jauh lebih efektif lewat pembelajaran daring
dibanding dengan pembelajaran tatap muka dulu. Kenapa? Dia bisa menentukan pace-nya sendiri. Atau mungkin orang tuanya sebelumnya nggak terlibat, tetapi sekarang jauh lebih terlibat gitu ya, memfasilitasi. Jadi seolah-olah kalau sebelumnya cuma dapat 1 guru di sekolah, sekarang malah dapat 2 guru gitu ya. Guru di sekolahnya tetap ngajar, orang tuanya juga jadi lebih aktif. Sumber daya sebelumnya mungkin cuma pakai resources yang ada di sekolah, sekarang menjadi begitu terbuka. Dia dapat banyak sekali informasi baru, narasumber yang beragam, dan sebagainya. Nah, jadi kita perlu hati-hati untuk melihat efektif atau nggak efektif, tergantung tujuan pembelajarannya, tergantung kondisi masing-masing anak. Tetapi catatan Bu Maharani penting, karena sebetulnya yang harus dilakukan terus-menerus oleh guru itu adalah melakukan diagnosa. Efektif nggak ya? Anak sudah sampai mana? Jadi kalau kita bicara assessment itu ada assessment terhadap capaian murid, ada assessment terhadap proses belajar murid. Nah, ini yang seringkali kalau guru bicara assessment, itu yang terbayang hanya assessment yang sifatnya evaluatif. Muridnya udah belajar apa enggak? Saya kasih nilai berapa, di raport nanti dimasukinnya apa gitu ya. Nah, padahal itu cuma ujungnya. Kalau dalam teori assessment tuh, Bapak Ibu guru, itu bayangannya kita sebetulnya pada saat meng-assess, assessment itu kata dasarnya asidere, bahasa Latin yang artinya to sit beside, duduk bersama gitu ya, dengan anak, mendampingi proses belajarnya untuk dia pada akhirnya bisa mendiagnosa, bisa mengevaluasi. Jadi bukan ujian. Yang tadi saya agak khawatir pada saat dibilang nggak bisa dikontrol itu, jangan-jangan yang dibayangkan adalah settingnya, jangan-jangan anaknya nyontek, jangan-jangan anaknya dibantuin orang tuanya gitu ya. Nah, kita harus mengubah juga bentuk assessment kita yang pada akhirnya membuat ya anak nggak bisa nyontek, anak harus ngerjain sendiri, jawabannya itu jawaban yang betul-betul sangat kontekstual. Jadi variasi bentuk assessment, kemudian frekuensi, jangan hanya di akhir proses belajar mengajar, tetapi dilakukan terus-menerus gitu ya, kayak bikin foto album yang portfolio based, project based, dan sebagainya, itu justru kesempatannya untuk banyak mempraktekkan cara-cara seperti itu lewat pembelajaran jarak jauh. Hal-hal yang mungkin nggak biasa kita lakukan sebelum corona gitu ya, banyak guru yang memang hanya melihat evaluasi itu ujian, pekan ulangan gitu ya, soal-soal multiple choice atau isian, itu justru saya sangat bersyukur dalam beberapa bulan ini banyak sekali guru-guru yang mencoba cara-cara assessment baru yang juga pada akhirnya bisa sangat amat meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh dan perlu diteruskan nanti pada saat kita sudah kembali ke pertemuan tatap muka di sekolah, metode-metode assessment yang bervariasi seperti ini. Nah, kalau tadi pertanyaannya Pak Marcelianus, apa sih isu dasarnya gitu ya? Isu dasarnya karena memang selama ini semua pemangku kepentingan, jadi ini bukan cuma pemerintah, itu fokusnya lebih pada akses dalam proses pembelajaran. Jadi memastikan anak masuk sekolah gitu ya, memastikan ada sarana dan prasarana itu tentu penting gitu. Nggak ada yang nggak menganggap itu bagian yang penting gitu ya dari tujuan pendidikan. Orang tua memastikan anaknya berangkat gitu ya, nggak absen, guru hadir, tingkat absennya juga nggak tinggi dan sebagainya, itu tentu penting. Nah, tetapi kehadiran di sekolah, ada akses, itu bukan berarti kualitasnya terjadi. Nah, jadi kita tuh punya isu di proses pembelajaran. Anak-anak yang sudah hadir di sekolah pun, itu bukan katanya Najla Shihab ya, katanya semua hasil evaluasi gitu ya, aksi, PISA, jangankan tes terstandar gitu. Kalau kita bilang, lihat kondisi masyarakat aja deh, dengan tingkat demokrasi yang seperti ini, anti korupsi yang masih seperti ini, kondisi lingkungan hidup yang seperti ini kan semuanya sebetulnya karena proses pendidikan yang nggak optimal gitu kan, karena hal-hal yang dibutuhkan untuk jadi
manusia yang berkontribusi, yang memenuhi semua potensinya. Ini bukan cuma produktif dalam arti kerja ya teman-teman ya, tetapi memang betul-betul punya kapabilitas sebagai individu, sebagai manusia, itu selama ini belum terpenuhi dengan apa yang kita lakukan lewat sistem pendidikan kita di Indonesia. Nah, jadi memang kualitas itu tidak dilakukan beriringan gitu ya, upaya perubahannya tidak seiring dengan peningkatan akses. Nah, memenuhi guru, jumlah guru mungkin terpenuhi, tetapi kompetensinya belum tentu cukup tinggi untuk melakukan proses belajar mengajar. Anak-anak hadir di sekolah, tetapi bahkan foundational skill seperti literasi dan numerasi itu juga belum sesuai dengan tingkat capaian yang mestinya dicapai di usia sekolahnya. Nah, bagian yang juga paling penting sebetulnya kalau bicara masalah dasar itu memang kesenjangan. Jadi kalau kita bicara kualitas yang saya bilang tadi yang masih bermasalah itu terjadi pada sebagian besar, padahal ada juga yang dapat kualitas yang sudah baik gitu. Nah, tapi yang dapat kualitas baik ini jumlahnya masih sedikit sekali. Kalau kita lihat indikator pendidikan kita, itu sebetulnya anak-anak yang level capaiannya masih sangat rendah, sekolah-sekolah termasuk dan terutama sekolah-sekolah swasta dengan kapasitas yang amat rendah itu juga banyak sekali gitu ya. Dan yang terjadi adalah double inequality. Kenapa? Karena sekolah-sekolah negeri itu rata-rata kompetensi gurunya maupun murid-murid yang masuk ke sana, inputnya gitu ya, itu jauh lebih baik daripada sekolah-sekolah swasta. Ini kita nggak bicara universitas swasta kayak Sanata Dharma, nggak bicara sekolah swasta kayak Cikal ya, kita bicara sebagian besar kondisi lembaga pendidikan swasta yang ada di Indonesia yang memang kapasitasnya sangat amat rendah. Nah, yang masuk ke sana siapa? Ini nih penting nih kesadarannya kepada mas. Yang masuk ke sana adalah anak-anak dari kelompok yang paling rentan. Jadi justru anak miskin itu nggak dapat kesempatan masuk ke sekolah negeri, karena sekolah negerinya semuanya sebelumnya berbasis nilai, prestasi, yang bias kelas. Yang bisa masuk adalah anak-anak yang bimbel, yang orang tuanya terlibat aktif, yang secara sosial ekonomi itu nggak punya tekanan dan sebagainya, dan itu disubsidi oleh pemerintah, membayar dengan harga yang sangat murah, sementara anak-anak yang rentan miskin yang punya ketertinggalan kualitas sejak awal, punya kesenjangan capaian dan kesempatan sejak awalnya tuh bahkan sejak dalam kandungan, nutrisi ibunya kurang, kena stunting dan sebagainya, nggak ikut pendidikan anak usia dini, itu mereka yang terpaksa masuk ke sekolah swasta, berbayar pula, kualitasnya rendah pula. Jadi nggak adil banget ekosistem pendidikan kita ini. Nah, itu masalah yang amat sangat mendasar di ekosistem pendidikan kita yang tentu jadi tanggung jawab kita sama-sama. Jadi apa yang bisa dilakukan mahasiswa, apa yang bisa dilakukan anak muda? Masuk ke dunia pendidikan, jadi inovator, tetapi jangan cuma jadi orang yang memperkuat miskonsepsi-miskonsepsi yang ada. Karena banyak sekali hal yang kita percaya sebagai sesuatu yang normal. Ah, normal kok, ya jelas aja. Anak yang pinter dong, yang masuk negeri. Bayangkan, itu nggak normal sama sekali. Itu miskonsepsi. Tetapi dianggap sebagai sesuatu yang biasa, paradigma yang diterima gitu ya. Enggak dong, justru anak-anak yang rentan, yang wajib dapat dukungan, harus dapat afirmasi, dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya mau diminta ngasih PR utama gitu ya, buat teman-teman mahasiswa di Sanata Dharma, yang pertama cek deh, konsep-konsep pendidikan itu dalam segala konteks Anda harus pahami dengan utuh. Jangan sampai teman-teman Sanata Dharma jadi orang-orang pendidikan yang memperkuat miskonsepsi. Justru miskonsepsi itu harus kita lawan sama-sama, karena banyak sekali perubahan pendidikan ini yang butuhnya adalah perubahan paradigma. Jadi bukan cuma sekedar soal kerja keras gitu ya, bukan cuma sekedar soal kita harus berusaha, tetapi kita harus melakukannya dengan paradigma yang benar dan utuh. Nah, yang kedua, dan ini bekal yang penting juga buat semuanya, ini saya udah ngerasain udah 20 tahun lebih. Jadi inovator di pendidikan, teman-teman, itu susahnya luar biasa. Ini tuh ekosistem yang sangat amat pro status quo.
banyak sekali orang yang ada di zona nyaman, dan ini kan kritik banyak sekali orang terhadap dunia pendidikan. This is a self-validating system. Kenapa? Karena dari SD, kemudian yang mengukur indikator keberhasilan SD adalah SMP, kemudian SMA, dan seterusnya yang pakai indikator yang sama, yang indikator keberhasilan sistemnya sebetulnya pada saat dites di dunia nyata gagal. Tetapi dikuatkan oleh sesama orang-orang pendidikan yang pro status quo. Dan kemudian ya menguasai ekosistem ini dan tidak mendorong inovasi. Jadi kalau teman-teman memutuskan jadi guru, jadi pemimpin di lembaga pendidikan, menginisiasi komunitas dan organisasi pendidikan, you better know since the very beginning, it's very lonely and long road. Akan banyak banget yang mempertanyakan, teman-teman. Saya tadi pada saat saya cerita Cikal tadi gitu ya, di tahun 1999 gitu. Itu tuh kita tuh dianggap resah sendirian, dianggap aneh inovasinya gitu ya. Di awalnya 21 tahun. Sesudahnya teman-teman, kita tuh tetap dianggap aneh di ekosistem ini. Sesudah 21 tahun. Gitu. Sementara dunianya udah berubahnya luar biasa gitu. Nah, jadi memang kalau mau masuk di pendidikan sekarang, mau jadi inovator gitu ya, harus siap-siap akan banyak orang-orang pro status quo, the laggards gitu, yang kemudian akan mempertanyakan. Dan ini dirasakan oleh banyak sekali teman-teman guru di komunitas guru belajar juga. Banyak banget yang nanya, ngapain sih resah gitu? Ngapain sih mempertanyakan itu? Gajinya juga sama-sama aja, nggak jadi naik pangkat juga kalau jadi guru penggerak gitu ya, nggak jadi berkali-kali lipat juga sertifikatnya dan sebagainya. Nah, tetapi justru itu pentingnya untuk berkumpul sesama inovator. Ini pentingnya sesi-sesi seperti ini yang mengingatkan kita kembali bahwa memang ya perjuangan untuk menggerakkan perubahan pendidikan itu jangka panjang dan butuh kita yang terus-menerus kerja barengan. Karena kalau enggak, pada akhirnya yang jadi korban sesungguhnya tuh ya anak-anak gitu ya, yang melalui proses pendidikan, datang terus ke sekolah, hadir terus, dapat akses, tapi tiba-tiba pada saat lulus sadar bahwa oh ternyata pendidikan tuh bukan jembatan buat masa depan saya. Ternyata setelah saya melalui proses yang panjang ini pun saya nggak siap gitu ya untuk menghadapi dunia, untuk jadi produktif, untuk berkontribusi dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan bisa ketularan sedikit semangatnya dan tetap mengukuhkan niat gitu ya, karena saya yakin Sanata Dharma pasti mahasiswa-mahasiswanya ini mahasiswa pilihan sebetulnya dan betul-betul bisa terus berkontribusi untuk kemudian ambil peran terus, nggak menunggu, tapi memang melakukan inovasi sejak awal sambil tentu terus belajar juga. Sebagai inovator terus belajar, beradaptasi, memperbaiki teori perubahan kita, dan seterusnya. Terima kasih Ibu Ella. Sudah dijawab dengan sangat lengkap oleh Ibu Ella terkait pertanyaan teman-teman. Lalu pertanyaan yang muncul berikutnya itu mirip-mirip begitu. Dan saya mohon izin satu pertanyaan lagi untuk Bu Ella, satu saja. Ini dari Stefani Cahyaningsih, Universitas Sanata Dharma, satu saja. Ini mungkin lebih pengembangan lebih lanjut begitu. Bagaimana cara membangun jejaring dengan sesama guru begitu. Jadi kami di daerah begitu ya, sebut saja di Jogja itu kan di daerah begitu. Lalu akses kami untuk ingin berjejaring dengan sesama guru seperti yang Ibu Ella tadi sampaikan itu mungkin jadi satu hal yang menarik bagi kami. Itu caranya bagaimana Ibu Ella? Persilakan. Caranya kalau memang mau gabung di komunitas guru belajar gampang banget Bu, langsung ke ada di sosial medianya, kemudian nanti guru penggerak komunitas guru belajarnya pasti akan langsung menyambut dengan gembira gitu. Di Jogja ada dan cukup aktif dan secara rutin melakukan temu pendidik daerah juga. Nah, mungkin perbedaan utamanya kegiatan-kegiatannya ini semua dilakukan oleh guru, jadi berbeda dengan asosiasi profesi guru lain yang seringkali pengurusnya itu bukan guru gitu ya. Nah, kalau komunitas guru belajar Nusantara ini pengurusnya semuanya guru,
pengelolanya, kemudian penggerak-penggeraknya di masing-masing daerah itu semuanya guru. Nah, ini sangat amat memudahkan proses kolaborasi. Nah, nanti Ibu pada saat mulai berjejaring, komentar yang paling sering saya dengar gitu ya dari anggota KGB yang baru adalah gini, aduh kirain tuh saya aneh dulu, kirain saya tuh resah sendirian, gila sendirian, kok kayaknya nggak dapet dukungan gitu dari teman-teman. Ternyata setelah ngumpul ketemu sesama guru di komunitas guru belajar, jadi ekosistemnya yang toksik gitu ya sebetulnya gitu, dan merasa mendapatkan teman-teman seperjalanan yang memang tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya bersekutu dengan murid sih, Ibu. Ingin menempatkan murid ini sebagai subjek dalam proses belajarnya, dan ini yang pada akhirnya membuat bersemangat untuk hadir di Temu Pendidik. Kenapa? Karena ingin dapat solusi terhadap masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di kelas gitu ya. Nah, ini yang mudah-mudahan di kesempatan nanti guru akan menemukan banyak sekali sumber inspirasi dari mana, bukan dari teori, bukan dari pakar, tetapi dari rekan sejawat yang memang sudah mempraktekkan praktek-praktek baik di kelas masing-masing. Ada kesempatan juga untuk refleksi, kemudian bikin rencana aksi bersama-sama, dan yang paling penting, kemudian mempublikasikan praktek-praktek baik itu di surat kabar guru belajar, lewat buku-buku yang rutin diterbitkan, maupun temu pendidik lintas daerah. Nah, buat teman-teman guru, saya juga sekaligus mau info, setiap tahun itu kita ada Temu Pendidik Nusantara, sekaligus mau ajak juga Romo, Bapak Ibu di Sanata Dharma, mudah-mudahan bisa ikutan ngisi ya di Temu Pendidik Nusantara. Itu event tahunan terbesar komunitas guru belajar. Nah, tapi tahun ini itu akan berlangsungnya secara daring. Awalnya direncanakan di Makassar, tapi karena kondisi pandemi seperti ini nggak bisa, jadi lewat daring. Nah, itu akan ada 1.000 guru yang berbagi, jadi sesi yang panjang, dan semuanya itu adalah contoh praktek baik. Nah, yang seperti ini yang mudah-mudahan kita semua bisa ikut terlibat, karena yang namanya perubahan pendidikan itu munculnya bukan dari perubahan kebijakan, teman-teman. Perubahan pendidikan itu sekali lagi munculnya adalah dari perubahan praktek di lapangan. Kalau perubahan kebijakan aja udah ribuan selama bertahun-tahun ini, ganti kurikulum juga udah berkali-kali gitu ya, tapi bukan berarti perubahan pendidikan itu sudah terjadi di setiap ruang kelas kita. Nah, justru semakin banyak guru seperti Ibu gini yang ingin bergerak, yang ingin melakukan perubahan, itulah yang kemudian jadi kunci dari perubahan sistem pendidikan kita yang sangat besar ini. Jadi ditunggu ya Bu di komunitas guru belajar. Ada ketuanya Pak Usman Jabar, guru di SMK Negeri Goa. Ibu bisa kontak juga beliau langsung di Facebook atau Instagram. Cari aja komunitas guru belajar. Baik, terima kasih Ibu Najla Shihab atas segala paparan, segala jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Lalu kobaran semangat ketika menjawab Ibu itu membakar kami. Terima kasih sekali teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu guru yang ikut di sini. Kami Romo Bapak Ibu dosen yang mungkin juga hadir dalam seminar ini merasa sangat terinspirasi dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Najla. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala inspirasi yang diberikan Ibu Najla. Saya ingin menyimpulkan sebetulnya, tetapi banyak sekali yang tadi sudah dibahas Ibu Najla dengan berapi-api begitu, sampai saya bingung mau menyimpulkan apa. Tetapi saya ingin menyimpulkan hal-hal yang praktis, mohon maaf teman-teman, supaya nanti ketika teman-teman ingin melihat lebih lanjut ini direkam, nanti bisa diulang-ulang lagi. Ini banyak sekali kalau teman-teman mau menulis satu demi satu apa yang disampaikan Ibu Najla tadi itu banyak sekali. Ini saya sampai habis 4-5 lembar kertas ya untuk mencatatnya itu ya. Saya sampai bingung mau saya baca yang bagian mana begitu. Tapi ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah ketika masa pandemi ini kita kembali lagi kepada esensi dasar. Kenapa kok kita harus mengajar ini? Kenapa siswa kita harus belajar? Materi apa yang esensial untuk siswa? Ini perlu kita refleksikan bersama. Lalu sebagai Bapak Ibu guru, teman-teman yang akan menjadi guru dan sekarang mungkin sudah praktik mengajar atau PPL begitu.
PLP sekarang namanya, begitu. Lalu teman-teman perlu merancang tugas yang menantang tapi tetap membuat siswa percaya diri. Perlu juga mengubah model assessment, mungkin yang dulu masih pada level lower order, sekarang sudah sampai critical thinking, higher order thinking skill, begitu, supaya jawaban siswa itu kita tidak lagi curiga, wah dia nyontek atau tidak, karena kalau critical thinking itu kan membutuhkan jawaban yang berargumen, begitu ya, gradasi jawabannya bisa kita nilai, begitu ya, ke kemampuan berargumen siswa, maka kita tidak perlu curiga-curiga lagi, begitu, mengubah model assessment. Lalu bentuknya bisa model project, portofolio, dan lain sebagainya di masa pandemi seperti ini. Dan di sini ada satu hal yang penting juga, refleksi. Berulang-ulang Ibu Najila mengatakan refleksi, baik dari guru maupun oleh siswanya sendiri. Dan sebetulnya kami di Universitas Sanata Dharma, kami menggunakan pedagogi Ignatian, itu kami ada salah satu tahap dari proses belajar mengajar di kampus kami sejak awal berdiri kampus ini, yakni refleksi. Jadi di bagian akhir itu ada refleksi dan aksi. Jadi ada pengalaman, ada konteks pengalaman, lalu refleksi aksi. Jadi ini memperdalam siapa diri kita, apa yang perlu penting untuk kita lakukan dalam tugas-tugas atau dalam peran kita di dunia ini. Lalu kita harus selalu resah, begitu ya. Jangan takut resah dan berbeda, jangan takut dikatakan gila, teman-teman ya. Jadi tidak apa-apa berbeda itu, teman-teman, karena ketika resah berbeda itu mungkin kita peduli ya, kita memiliki api di dalam diri kita untuk menjadi sesuatu yang berguna untuk negara ini. Begitu teman-teman, semoga seminar ini menginspirasi kita semua, memberikan semangat kita untuk selalu menjadi pendidik yang berkobar-kobar, begitu ya, dengan seperti semangat Ibu Najila. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Najila Shihab atas segala paparan, segala materi, dan segala inspirasi yang telah diberikan. Ini saya dapat pesan dari panitia. Kami mohon kita bisa berfoto bersama, diaktifkan mode kameranya, lalu nanti ini akan di screenshot, begitu, lalu kita bisa berfoto bersama. Mari teman-teman, kami mohon waktunya sebentar. Sudah atau belum? Saya diberi tanda. Bagaimana? Oh, baru slide pertama. Oke, baik. Senyum terus dulu ya, Pak Apri. Oh iya. Baru slide pertama. Mari slide kedua. Apa sudah? Ada 9 slide ini. Ternyata saya pikirnya berapa slide. Agak cepat ya teman-teman ya. Sudah sampai 4, oke, baik. 5, oke. 6, baik. 7, oke. 8. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Najila atas segala paparannya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti seminar pada hari ini dengan baik. Pertanyaan-pertanyaannya juga sudah tersampaikan dan baik semua. Terima kasih. Ini berjalan dengan lancar. Untuk berikutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih semua. Sampai jumpa insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Damai dan Bu Najla. Saya berharap para peserta seminar masih semangat dan dapat memahami serta mendalami materi
yang sudah Ibu Najla Shihab sampaikan, sehingga dapat berguna bagi teman-teman peserta seminar semua. Selanjutnya, para peserta seminar diharap untuk mengisi evaluasi yang panitia sudah kirimkan melalui grup peserta seminar. Untuk acara selanjutnya, yaitu pemberian kenang-kenangan kepada narasumber, yaitu Ibu Najla Shihab, kepada Gubernur BEM FKIP, Giovanni Bayu Aji, dipersilahkan. Terima kasih. Memasuki penghujung acara seminar pada hari ini, maka akan ditutup dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Mega Dwi Aprilia. Kepada Saudari Mega Dwi Aprilia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sebelum mengakhiri seminar nasional pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa. Doa akan saya pimpin secara Islam. Bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, pada pagi hari ini kami telah melaksanakan seminar nasional pendidikan. Kami berharap semoga ilmu yang kami dapatkan pada seminar nasional ini dapat bermanfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Mega Dwi Aprilia. Saya ingin mengingatkan kepada para peserta seminar untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang telah panitia siapkan. Di penghujung acara seminar ini, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Ibu Najla Shihab dan moderator seminar yaitu Bapak Apri Damai Sagita Krisandi, SS MPD, serta semua panitia Sendika 2020. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta seminar yang sudah mau berpartisipasi. Saya, Agnes Kartika Maharani, pamit undur diri dan memohon maaf bila ada tingkah laku serta tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Seminar Nasional Pendidikan 2021.